Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang akan terus menjadi kekuatan dan sumber pengharapan bagi kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pagi ini kami merasakan betapa besar kasih dan rahmat Tuhan. Kuatkan dan mampukan kami terus berjalan di dalam kehidupan kami dan melakukan segala aktivitas kami. Kiranya apapun yang kami kerjakan, Tuhan berkenan dan memberkati. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Rabu 4 Mei 2022 tertulis dalam kitab 2 Korintus 1 ayat 10. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. 2 Korintus 1 ayat 10. Saud dohami di palua, laos paluaun nado sian hamatean, nasai jorbuti. Tu ibana do makirim rohanami paluaun nado nang tujuluanon. 2 Korintus 1 ayat 10. Dari kematian yang begitu ngeri ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami sampai ia akan menyelamatkan kami lagi. Demikianlah dikatakan. Ketika kita percaya dan merasa dekat dengan Tuhan, itu tidaklah menjamin kita tidak mengalami pergumulan. Tidak menjamin hidup kita akan tenang dan aman-aman saja. Justru mengikut Tuhan Yesus haruslah mengalami dan melewati masa-masa sulit, menjalani kepahitan dan merasakan betapa beratnya mengikut Yesus. Di dalam Markus 8 ayat 34, Lukas 9 ayat 23 dikatakan, yang mengikut Yesus haruslah menyangkal diri dan memikul salibnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang sama juga dialami oleh Paulus di dalam mengikut Yesus. Di dalam melakukan firman Tuhan dan menjalankan perintahnya, justru Paulus mengalami banyak hal, banyak kesulitan, banyak kesedihan, banyak kepahitan, bahkan penderitaan. Namun sekalipun demikian, Paulus tidak pernah berhenti melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupannya. Dia terus melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dengan baik karena baginya hidupnya adalah di dalam Tuhan. Di dalam Filipi 1 ayat 21 jelas sekali Paulus mengatakan, sebab hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekalipun berat di dalam menjalani kehidupan, karena Kristus ada di dalam hidupnya, ada di dalam hatinya, dia tidak pernah merasakan kesepian, dia tidak pernah merasa ditinggalkan, tetapi terus berjuang melakukan kebaikan dan kebenaran seturut dengan kehendak Tuhan. Kristus adalah sumber kekuatan, sumber pengharapan dan penghiburan bagi kehidupan Paulus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surat kedua yang dikirimkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus agar tetap beriman dengan teguh. Sesulit apapun tantangan kehidupan, seberat apapun pergumulan, jangan pernah menyerah, jangan pernah pasrah akan keadaan, tetapi teruslah di dalam pengharapan dan terus semangat di dalam perjuangan kehidupan. Karena Tuhan Yesus sudah dan akan terus menyelamatkan kehidupan kita umat manusia. Yesus telah bangkit, Yesus telah mengalahkan kematian. Yesus menang mengalahkan dosa dari kehidupan kita manusia. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah teguh dan percaya. Karena iman dan percaya kita itu tidak akan pernah sia-sia di dalam mencintai Tuhan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 17 dikatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan,
maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Yesus Kristus telah bangkit. Yesus Kristus telah menyatakan kuasa dan kemenangannya mengalahkan maut dan dosa. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah semangat berjuang di dalam kehidupan. Seberat apapun tantangan yang kita hadapi, jangan pernah menyerah. Tetaplah percaya kita akan mampu dan terus dimampukan untuk memenangkan pertarungan itu. Jangan pernah meninggalkan Tuhan dan tetaplah percaya kepadanya. Di dalam iman, tetap kuat dan teguh, percaya kepada Tuhan. Dan di dalam iman dan percaya kepada Tuhan, kita mendapatkan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan juga. Dia adalah Allah, Dia adalah pengasih kita yang telah menyelamatkan kita. Dan pengharapan kita akan terus menjamin kehidupan kita akan mendapatkan keselamatan untuk selama-lamanya. Tetap kuat dan penuh semangat, jalani hidup dalam pengharapan kepada Tuhan, jangan menyerah, dan biarlah engkau menjadi pemenang di dalam pertarungan iman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu yang terus menghibur hati kami, memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan, kami tahu di dalam menjalani kehidupan ini, kami harus melewati banyak tantangan, banyak pergumulan. Tetapi melalui firman-Mu hari ini, kami diingatkan untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Dan pengharapan kami akan memberikan kekuatan. Dan di dalam pengharapan kami, Tuhan akan menyatakan keselamatan untuk selama-lamanya bagi kami yang percaya. Mampukan kami melakukan segala pekerjaan kami hanya mengandalkan Tuhan di dalam pekerjaan, sehingga apapun yang kami kerjakan berkenan kepadamu dan Tuhan memberkati. Berkati saudara-saudara kami yang bergumul, yang sedang berduka cita, yang sedang berjuang di dalam kehidupan, biarlah kasih-Mu menyertai dan memberkati mereka. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk melawan rasa sakit, berjuang untuk sembuh di dalam proses pemulihan, penyembuhan baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kuasa Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan mereka, dan berkat mujizat kesembuhan Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga, kami puji dan kami sembah Engkau. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.